untuk itu nanti akan kita bahas. Di sini ada pendahuluan, tujuan pemantauan, kemudian pemantauan lereng, dan ada sedikit terkait pemantauan untuk terowongan. Nah, untuk pendahuluan, jadi pemantauan adalah pengamatan terhadap struktur rekayasa baik secara visual maupun dengan bantuan peralatan. Pembukaan rekahan atau tension crack misalnya. Kemudian untuk di tambang bawah tanah, kita lihat mungkin ada pelengkungan penyangga kayu. Nah, jadi itu maksudnya pemantauan secara visual ya. Nah, walaupun tidak dengan visual, kita bisa juga menggunakan bantuan peralatan. Nah, kenapa dengan bantuan peralatan? Karena kita tidak mungkin juga kan setiap saat, setiap waktu melakukan pemantauan gitu. Jadi makanya diperlukan bantuan peralatan untuk mengamati misalkan lereng dengan waktu yang bisa gitu setiap saat memantaunya. Kemudian, nah jadi pemantauan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dalam kegiatan mekanika batuan modern. Kemudian juga telah dikembangkan sejak 40 sampai 50 tahun lalu. Jadi udah sangat lama ya terkait pemantauan. Mungkin banyak juga beranggapan ya bahwa kegiatan pemantauan ini kesannya itu seperti secara sederhana gitu kan, cuma memantau udah gitu, hanya sebatas seperti hanya dilakukan gitu. Padahal kan pemantauan ini sangat penting ya, penting sekali. Pemantau baik sebelum dilakukan misalkan pembuatan lereng, kemudian saat pembuatan lereng misalkan, kemudian saat setelah pembuatan desain lerengnya gitu, maksudnya desain pit. Jadi dari awal sampai tahap akhir kita harus tetap melakukan pemantauan gitu. Di sini tujuan pemantauan, nah itu mendapatkan besar dan variasi parameter geoteknik sebelum dimulainya pekerjaan rekayasa. Nah, artinya kan sebelum pekerjaan pun, nah, kita juga harus melakukan pemantauan gitu. Nah, jadi pemantauan lereng ini dilakukan untuk memahami perilaku massa batuan dan mendeteksi adanya kondisi dinding lereng yang tidak stabil serta berpotensi longsor. Nah, sebagai akibat dari kegiatan penambangan ataupun pengaruh dari kondisi lingkungan. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi manusia dan peralatan. Jadi oleh karena itu pemantauan lereng ini merupakan tahapan yang sangat penting dilakukan agar dapat segera diambil tindakan. Contohnya di sini sebelum dimulai pekerjaan yaitu kita melakukan pemantauan muka air, kemudian bentuk permukaan, kemudian ada juga terkait seismic event. Nah, jadi tidak hanya setelah pekerjaan, namun sebelum pekerjaan pun harus dilakukan pemantauan gitu. Kemudian dan selanjutnya yaitu meyakinkan keselamatan selama konstruksi dan operasi melalui peringatan terjadinya deformasi massa batuan, kemudian tekanan air tanah, kemudian ada beban pada penyangga yang berlebihan. Nah, jadi di sini maksudnya yang pemantauan kedua ini yaitu meyakinkan gitu bahwa apabila terjadinya deformasi massa batuan, nah, itu bisa menjadi peringatan gitu dalam hal keselamatan selama konstruksi maupun operasi. Jadi misalnya ada deformasi batuan, nah itu bisa
adanya peringatan, ada tekanan air, itu salah satu peringatan, kemudian juga beban pada penyandang yang berlebihan. Ya ini maksudnya tujuan yang kedua ya, dia meyakinkan keselamatan selama konstruksi operasi melalui peringatan-peringatan yang terjadi. Kemudian, jadi tujuan selanjutnya itu memeriksa validitas perhitungan rancangan. Jadi waktu kita merancang suatu desain misalkan, itu kan biasanya kita menggunakan asumsi-asumsi ya yang digunakan. Nah, ketika asumsi itu dibuat, nah kita harus juga memvalidasi gitu, benar nggak asumsi yang kita terapkan ini, jangan-jangan salah gitu. Kemudian juga ada model konseptual. Jadi setelah kita rancang misalkan, kita desain, kemudian kita konseptualkan di lapangan misalkan sesuai dengan desain kita, hasilnya benar nggak gitu. Misalkan kita modelkan ya, misalkan FK yang kita analisis gitu, lerengnya itu 1,3 misalkan aman lah gitu ya. Kita anggap aman, kemudian waktu kita terapkan konseptualnya secara nyata di lapangan, itu benar nggak aman itu yang kita buat desainnya secara realitinya di lapangan. Nah, itu kan perlu validasi ya. Kemudian juga terkait nilai parameter tanah atau massa batuannya, udah sesuai nggak gitu dengan rancangan yang tadi kita buat. Itu juga tujuan dari pemantauan. Kemudian yang terakhir ini ada mengendalikan pelaksanaan growth treatment ya, dan tindakan perbaikan. Nah, jadi ini merupakan tujuan dari pemantauan. Sekarang masuk ke pemantauan lereng. Jadi lereng yang dirancang dengan sangat berhati-hati ini, sekalipun tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi tidak mantap ya. Jadi kita udah merancang, ya kan, dengan sudah kita analisis dengan software, ya kan, dengan misalkan FK 1,3 tadi. Nah, itu pun waktu di lapangan belum tentu aman gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Misalkan ada faktor eksternal yang jelas, misalkan ada yang gempa, walaupun sudah kita masukin di analisisnya gempa, kemudian ada beban alat, nah itu kan kita nggak tahu gitu. Rancangan itu benar-benar walaupun sudah sangat detail, sangat berhati-hati, nah bisa aja mungkin menjadi tidak mantap ya, atau menjadi longsor. Kemudian juga pemahaman bahwa ketidakmantapan lereng ini dapat terjadi dan pengetahuan akan tanda-tanda ketidakmantapan tersebut akan kontribusi yang berarti pada keselamatan operasi. Jadi kita pun harus paham ya, memiliki pemahaman itu dapat terjadi dan juga pengetahuan. Jangan kita hanya paham tapi tidak mengetahui tanda-tandanya, maka tidak akan memberikan kontribusi yang berarti gitu pada keselamatan operasi. Kita paham namun kita tidak mengetahui kan. Misalkan ada suatu longsor, nah kita tidak tahu tanda-tandanya. Itu walaupun paham secara materi ya, tapi tidak tahu tanda-tandanya, itu juga tidak ada ininya ya, hasilnya gitu. Jadi kita harus paham dan juga kita harus mengetahui tanda-tandanya. Nah, jadi untuk ada beberapa tanda-tanda dari ketidakmantapan lereng ini untuk diketahui secara visual gitu. Nah, untuk tanda-tandanya itu sendiri, nah ini selain itu juga program pemantauan yang baik itu dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Kemudian akan dapat pula memberikan peringatan awal mengenai kualitas stabilan lereng. Jadi kita membutuhkan peralatan-peralatan yang sesuai juga gitu untuk melakukan pemantauan. Nah, ini ada penjelasan ya dari pengertian pemantauan oleh LRQ 1977.
Ini jelaskan pada dasarnya pemantauan adalah pemeriksaan dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu ketidakstabilan agar kemudian dapat diambil suatu tindakan perbaikan. Nah, ini menurut RQ 1977. Artinya kita melakukan pemantauan ini untuk memeriksa suatu dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu ketidakstabilan ya, atau tanda-tanda bahwa ini akan longsor gitu, yang akan kemudian dapat diambil suatu tindakan perbaikan. Nah, ini ada beberapa alat ya yang digunakan untuk pemantauan. Nah, ini ada namanya robotic survey monitoring. Nah, ini ada pergerakan lereng dimonitor ya secara real time. Kalau kita dengan visual mungkin tidak bisa melakukan setiap saat ya real time gitu. Dan juga untuk jarak-jaraknya pun cukup jauh ya. Kan butuh waktu ya kalau kita melihat secara satu-satu gitu untuk semua lereng. Dengan alatnya ini kan kita bisa dengan mudah ya untuk mendapatkan data-data secara real time. Ini ada namanya robotic total station. Jadi sini komponennya ada robotic total station, kemudian ada network of frame-nya, radarnya, kemudian ada repeater, kemudian ada office PC ya atau komputer untuk menerima data-data gitu. Jadi robotic total ini merupakan alat utama ya ditempatkan di titik strategis. Nah, yang bisa mengukur posisi target prisma tadi tanpa operator manual. Jadi dia akan otomatis gitu bergeser memantau dari prisma-prisma yang diletakkan di bagian lereng. Jadi nanti network frame-nya itu dipasang pada lereng tertentu tadi, nanti akan memantulkan sinyal dari total station. Kita mungkin ada pergerakan pada lerengnya itu. Jadi jika posisi prismanya berubah, nah itu akan menunjukkan adanya pergerakan lereng. Kalau untuk repeater ini sebenarnya untuk memperkuat sinyal aja ya. Dari total station menuju office PC ya, atau PC yang berada di kantor. Kemudian ada namanya alat pemantauan wireline extensometer. Ini merupakan alat pemantau yang konvensional ya, sudah jarang digunakan. Kenapa konvensional? Nah, di sini dia menggunakan kawat ya, atau penghubung gitu. Jadi ada wire itu, kemudian kawatnya tadi dihubungkan di sebuah apa ya, movement itu ya. Nah, jadi nanti misalkan ada suatu crack, nah ada cracknya, kemudian kabel tadi dikaitkan pada movement tadi. Jadi ketika movementnya itu bergerak, maka kawatnya itu akan geser ya. Jadi misalkan salah satu pergerakan itu salah satu kabelnya itu atau kawatnya tadi melakukan pergerakan, maka panjang wire itu akan berubah, tertarik atau mengendur. Nah, maka nanti ada deformasi limitnya. Jadi merupakan batas toleransi deformasi yang telah ditentukan. Nah, biasanya kalau tanda merah itu menunjukkan bahwa batas aman telah terlampaui biasanya. Ini konvensional ya, tapi jarang digunakan gitu. Kemudian lagi ada namanya alat pemantauan borehole extensometer. Nah, ini perubahan jarak ancor memberikan informasi mengenai perpindahan yang terjadi pada masa batuan. Jadi situ ada ancornya adalah titik jangkar ya. Jadi titik jangkar ini ditempatkan di berbagai kedalaman dalam lubang bor gitu.
Jadi nanti masing-masing jangkar itu terhubung ke sensor untuk mendeteksi jika terjadinya perpindahan posisi relatif antar titik. Jadi ketika perubahan jarak antar jangkar tadi, nah itu mencerminkan adanya gerakan berunitas ya. Nah, jadi itu menunjukkan retakan atau bidang geser atau juga bidang lemah dalam masa batuan. Dan ada komponennya, ada signal cable. Kabel ini menghubungkan sistem jangkar tadi ke permukaannya. Nah, kabel ini nanti mentransmisikan data sensor ke unit pembaca di permukaan. Ini untuk alat pemantauan borehole extensometer. Nah, kemudian ada kriteria pemantauan ya. Nah, biasanya itu ada permasalahan lainnya adalah berapa harga limit yang harus digunakan sehingga tidak terjadi kasus gitu. Nah, kadang ada kelongsoran sudah terjadi sedangkan alarm belum berbunyi. Itu biasanya permasalahan yang sering di lapangan. Ini ada juga alarm berbunyi tetapi lereng sebenarnya dalam keadaan mantap. Ada juga kasusnya. Mungkin entah kenapa gitu kan, ada faktor eksternal yang mengganggu suatu alat pemantauan tadi. Nah, kemudian juga ada laju kritis. Nah, ini laju yang menunjukkan transisi dari pergerakan stabil ke tidak stabil. Nah, ini oleh Ray and Kells 1992 ini menyebutkan bahwa laju kritisnya rata-ratanya 12 mm per hari. Oh, sangat kecil ya, 12 mm per hari gitu. 0,12 cm ya. Kemudian juga ada data empirik menunjukkan bahwa pada laju 50 mm per hari akan terdapat rentang waktu 40 jam sebelum lereng longsor. Artinya kalau ada data ya menunjukkan bahwa lajunya itu 50 meter per hari, kemudian terdapat rentang waktu 40 jam sebelum lereng longsor. Ini ada kriteria-kriteria pemantauan. Nah, kemudian juga kalau dikatakan ini tidak ada angka yang dapat digunakan secara global ya terkait pergerakan batuan ini. Nah, misalkan aja ini ada di Azar Polar Mine ya di Spanyol, ini oleh Surberg 1996. Nah, dia mengatakan sini laju pemindahan melebihi 1600 mm per hari. Dan perpindahan lereng totalnya mencapai 10 meter, tapi lereng masih belum longsor. Dan kegiatan penambang masih berlangsung. Nah, ini juga artinya bahwa perpindahan ini tidak bisa juga dikatakan sama gitu di setiap lokasi ya. Jadi sebenarnya para personel yang bekerja di tambang lah yang memegang peranan yang lebih penting gitu. Artinya mereka tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah, jadi ini suatu jam terbang ya atau pengalaman gitu, pengalaman di tambang dan juga mengetahui pemahaman dan pengetahuan tadi ya. Nah, kita harus paham gitu, paham bagaimana kondisi di tambang seperti apa. Itu juga harus penting ya pemahaman ini. Nah, itu terkait pemantauan ya. Kemudian, nah ini masuk ke pemantauan terowongan. Jadi di tambang bawah tanah ini disebutkan oleh Brady and Brown tahun 2004. Sini adanya rekahan atau gelinciran pada batuan. Ini dilihat secara visual. Nah, artinya di sini suatu rekahan atau crack ya, ataupun gelinciran tadi. Nah,
Ini terlihat secara visual pada dinding ataupun atap ya, atau langit-langit tambang. Ini merupakan tanda awal adanya ketidakstabilan masa batuannya situ. Rekahan baru atau yang semakin melebar ini menunjukkan pelemahan struktur batuan dan potensi terjadinya keruntuhan. Ini maksudnya dari kerekahan atau gelincir pada batuan. Nah, kemudian adanya pergerakan sepanjang atau memotong sebuah keker atau rekahan. Maksudnya di sini batuan ditambang itu kan sering memiliki bidang kekar alami ya. Jika di sini terjadi pergeseran sepanjang atau memotong bidang kekar, nah, hal tersebut nanti akan menunjukkan deformasi aktif pada masa batuan yang mengarah pada keruntuhan gitu. Nah, pergerakan ini dapat dideteksi melalui pengamatan langsung atau alat ukur seperti ekstensometer ya. Nah, ini untuk tambang terowongan. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini terkait pemantauan terowongan, yaitu ada konvergens antar dua titik. Yaitu pengukuran konvergen adalah berkurangnya jarak antara dua titik di dinding misalkan ataupun di langit-langit tambang. Artinya adanya deformasi masa batuan karena tekanan yang meningkat ataupun tarikannya. Jadi pengamatan konvergensi ini penting untuk memprediksi potensi runtuhan atau squeezing ground gitu. Kemudian ada subsidence. Subsidence ini kan penurunan permukaan tanah ya atau lantai tambang akibat runtuhan rongga di bawahnya. Ini juga menyebabkan kerusakan struktur ataupun gangguan operasi dan menjadi indikasi keruntuhan pada skala besar biasanya subsidence. Kemudian juga ada perubahan kemiringan lubang bor. Nah, jadi ketika kita mengebor kan, nah, ini mengalami pembengkokan atau perubahan arah, artinya kan terjadi deformasi batuan sekitarnya. Jadi pemantauan inklinasi lubang bor ini misalkan menggunakan alat namanya inclinometer ya. Nah, itu untuk mendeteksi pergerakan massa batuan secara dini gitu. Ini perubahan kemiringan bor pun termasuk melakukan pemantauan terowongan. Kemudian juga ada pemantauan terowongan terkait muka tekanan airan tanah. Jadi di sini maksudnya karena di sini berhubungan air tanah, maka di sini akan mempengaruhi kestabilan lereng ya dan struktur bawah tanah. Kemudian juga karena adanya tekanan, jadi kenaikan tekanan air ini dapat mempengaruhi atau mengurangi kekuatan geser batuannya, nah, sehingga dapat meningkatkan risiko keruntuhan. Kemudian juga perubahan muka air atau alirannya ini menandakan gangguan keseimbangan pada hidrologi bawah tanah ya. Kemudian ada perubahan beban pada elemen penyangga perkuatan. Di setiap perubahan itu signifikan pada tekanan atau gaya yang diterima oleh penyangga ya. Jadi menunjukkan redistribusi yang beban akibat pergerakan ataupun pelemahan massa batuan gitu. Kemudian ada tegangan normal dan tekanan air pada material pengisi. Nah, biasanya dalam tambang bawah tanah ini ada namanya stop sharing ya. Itu biasanya diambil diisi kembali oleh backfill. Kemudian tegangan normal ini dan tegangan tekanan air pada material pengisi ini harus dipantau terus gitu. Karena tekanan berlebih bisa menyebabkan rembesan ataupun keruntuhan pada struktur pengisinya. Kemudian ada settlement material pengisi.
Jadi setelah ini kan penurunan ya atau pemadatan pada material pengisi. Nah, ini juga bisa menunjukkan kegagalan struktural atau penyusunan yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa menyebabkan hilangnya dukungan terhadap atap tambang ya, dan memicu keruntuhan. Kemudian juga ada pemantauan terhadap seismik dan microseismic emission. Nah, jadi kadang kegiatan geomekanik dalam tambang ini menghasilkan getaran kecil ya, yang disebut tadi microseismic event, mungkin akibat ledakan pada dalam tambang bawah tanah. Jadi pemantauan ini membantu mendeteksi lokasi dan intensitas aktivitas retakan batuan sebelum keruntuhan besar terjadi. Kemudian yang terakhir ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang ini akan berubah jika batuan mengalami retakan ataupun perubahan densitas biasanya. Ini penurunan kecepatan gelombang ini adalah indikator adanya kerusakan struktural dalam massa batuan. Ini untuk pemantauan terowongan. Jadi ada yang namanya perpindahan ya. Kalau dalam bawah tanah itu perpindahan adalah salah satu besaran primer yang diukur pada kegiatan pemantauan di tambang bawah tanah. Jadi untuk di bawah tanah itu yang diukur yaitu perpindahan absolut dari beberapa titik pada batas galian atau dengan kesulitan yang lebih tinggi di mana dalam masa batuan. Nah, di sini ada menurut Berlan 1967 perpindahan relatif atau convergence antara dua titik pada batas galian ini merupakan stress filosofika konsep ya. Artinya stress adalah konsep filosofis di mana deformasi adalah realitas fisik. Jadi kalau kita melakukan pemantauan di terowongan atau dalam bawah tanah, nah itu biasanya adanya perpindahan ya. Yaitu besaran primer berupa kegiatan pemantauan dalam bawah tanah. Nah ini contoh pengukuran konvergensi ya. Jadi ada countersink Red-Hawk-nya atau pin ya, bisa ada pin. Nah, pin ini biasanya dibuat di 3 titik. Yaitu titik pertama itu ada di atap. Nah, dan di 2 titik itu di samping dinding terowongannya, dinding kiri maupun dinding kanan gitu. Jadi ada 3 titik. Nah, jadi 3 titik inti akan dikaitkan sebuah kabel ya, kabel. Nah, nanti akan diukur kabelnya itu. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat kan itu antara dinding sebelah kiri ke atap kan 3 meter misalkan. Terus dinding sebelah kanan ke atap itu 3 meter jaraknya. Kemudian antara dinding ke dinding itu jaraknya 3,7 meter. Nah, itu akan kita amati gitu perubahannya. Jadi gambar ini menunjukkan bagaimana pengukuran kerusakan dilakukan ya untuk memantau deformasi atau penyempitan penurunan jarak ya antar titik-titik di sekeliling bukaan tambang ini. Ini ada 3 titik pengamatan. Jadi ada namanya juga alat countersunk Red-Hawk ya. Itu kayak pin dari pengait atau titik jangkar yang dipasang pada dinding batuannya. Nah, biasanya nanti untuk pengukurannya itu menggunakan adanya extensometer ya, extensometer gitu. Ini untuk alatnya seperti ini, extensometer. Jadi extensometer ini dikaitkan pada kabel tadi. Nanti akan diukur
berapa jarak antara misalkan tadi titik dinding ke atap ya, nah itu nanti akan diukur gitu. Ini contoh alatnya, nah ini contoh pengukurannya. Nah, di samping kiri gambar ini merupakan extensometer. Nah, itu nanti dikaitkan di kabel yang dipasang ya, di pin-pin tadi. Lalu nanti akan diukur gitu. Yang sebelah kanan ini adalah gambar pengukuran fungsi waktu praktikum kalau misalnya ini. Nah, kalau di lapangannya seperti ini ya. Nah ini pengukuran secara langsung di lapangan. Jadi pin tadi dikaitkan ya di atap terowongan, kemudian duanya di dinding kiri dan juga dinding kanan gitu. Nah, ini diukur secara berkala. Nah, ini ada contoh ya, hasil perhitungan ya. Ini perpindahan kumulatif convergence meternya. Ini kalau kita lihat di sini, ini data ini diambil pertama kali bulan 1 ya. Bulan 1 tanggal 6. Nah, ini ada L1, AC, L2AB, yang 3 adalah BC ya. Di A1 ini merupakan kalau kita anggap ABC ya, A ini merupakan di atap, B itu di dinding kiri, C itu di dinding kanan. Oke, kan ada pengukurannya kan itu satuannya milimeter ya. Kita lihat ini pengukuran ini dilakukan selama 4 bulan ya. Jadi di bulan 1 itu ada sekitar 7 kali pengambilan data. Nah, ini dimulai dari tanggal 6, tanggal 11, tanggal 13 sampai tanggal 20 ya. Itu. Kemudian di bulan 2, nah ini ada 3 kali pengambilan, tanggal 1, tanggal 8 dan tanggal 15. Kemudian di bulan 4, tanggal 19 dan tanggal 25, dan di bulan 5 di tanggal 3. Nah, jadi kalau kita lihat di grafiknya ini ya, kita di sini dapat tunjukkan bahwa terjadi perpindahan kumulatif. Kalau kita lihat kan di sini yang paling besar pergerakannya itu yaitu yang warna abu-abu ya, grafik ini ya, atau L3 gitu. Artinya ini bagian pada dinding terowongan ya, artinya dinding terowongan itu mengalami cukup besar perpindahannya, hampir sekitar 33 ya, sekitar 33 itu mungkin lebih ya, 35 lah anggaplah. Itu jadi perpindahan 35 mm gitu selama 5 bulan tadi ya. Kalau untuk yang L1 AC ini, nah ini antara dinding kiri mungkin dengan atap ya. Nah ini terjadi perpindahan kumulatif ini sebesar minus ya. Kalau minus itu biasanya adanya tarikan ya atau menyempit gitu. Tapi kalau dia positif berarti dia itu adanya tidak menyempit ya, artinya kayak dorongan lah, bukan tekanan ya. Artinya terowongan itu mengalami tekanannya ke atap. Jadi ini contoh dari pengamatan atau pemantauan ya di dalam tambang bawah tanah. Ini menggunakan alat extensometer. Tadi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pemantauan lereng maupun tambang bawah tanah terowongan. Nah, materinya sudah sampai sini terkait
pemantauan ya. Ada penjelasan tujuannya, ini pemantauan lereng ya terkait peralatan yang di lapangan. Beberapa contoh aja ya, mungkin masih banyak lagi alat-alat yang digunakan. Misalkan ada juga namanya slope stability radar, biasanya ada juga tuh. Dan kalau saat ini kan mungkin ada juga yang menggunakan drone gitu ya sebagai alat pemantauan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan materi selanjutnya. Untuk tanya udah terlihat kan ya? Untuk materi ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya, atau K3, serta keselamatan operasinya di dalam geoteknik ini. Nah, jadi ini juga merupakan sangat penting sekali kita belajar geoteknik ini ya, karena ini terkait keselamatan kesehatan kerja gitu. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada dasar hukum K3 dan keselamatan operasi pertambangan, kemudian ada yang namanya sistem manajemen K3 pertambangan mineral dan batu bara, atau disingkat SMKP Minerba, juga penerapan K3 dalam proses geoteknik. Nah, ini untuk pendahuluan. Jadi industri pertambangan ini kan merupakan industri yang berisiko tinggi ya secara operasional, karena hubungannya menggunakan alat-alat berat, serta juga beroperasi pada area kerja yang dapat longsor sewaktu-waktu gitu. Nah, jadi berbagai aktivitas dalam industri ini dapat membahayakan keselamatan manusia jika dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Jadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kejadian berbahaya dan juga penyakit akibat kerja, diperlukan implementasi ya keselamatan dan kesehatan kerja ketiga dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Jadi karena risiko yang cukup tinggi ya bekerja di tambang ini, tidak hanya di tambang permukaan, tambang bawah tanah pun itu mempunyai risiko yang cukup tinggi sekali. Nah, makanya harus ada yang namanya K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu untuk keberlangsungan pertambangan. Nah, adapun dasar hukum K3 ya, keselamatan operasi pertambangan. Nah, ini dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 96. Jadi setiap pemegang IUP atau izin usaha pertambangan maupun IUPK ya, atau izin usaha pertambangan khusus, ini wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan atau ketika pertambangan, serta keselamatan operasi pertambangan atau KO pertambangannya. Nah, kemudian juga ada keputusan menteri atau Kepmen SDM nomor 55 tingkat 2006
M.PO/95 ini tentang keselamatan lingkungan kerja pertambangan umum. Jadi ini terkait K3 ya dalam bidang pertambangan. Jadi mungkin nanti silakan saja dibaca-baca juga terkait kementeriannya kalau ingin mengetahui lebih detail untuk K3 ini. Nah, mungkin nanti ini ada beberapa penjelasan terkait jadi dalam pelaksanaannya pemerintah harus memberikan pembinaan dan pengawasan ya pada perusahaan terkait komitmen dalam melaksanakan K3. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 119 ini serta Peraturan Pemerintah atau PP ya Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 3. Nah, ini dijelaskan bahwa pemerintah harus melakukan pembinaan, yaitu yang pertama yaitu memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengelola usaha pertambangan. Kemudian juga pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir adanya perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang minyak dan batu bara. Jadi semua ini, ini akan dilakukan atau dilaksanakan pembinaan pengawasan tersebut oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan. Jadi ini sudah dijelaskan ya dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dia harus memang dibina atau dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan terkait K3-nya. Nah, juga peraturan pemerintah tadi PP Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 26 dan 27 ini dijelaskan bahwa pengawasan pemerintah dalam hal K3 ini meliputi keselamatan kerja. Artinya di sini keselamatan kerja dan pertambangan mencakup segala tindakan, prosedur, dan juga peralatan yang digunakan untuk mencegah kecelakaan kerja, baik terhadap itu pekerja, peralatan, maupun fasilitas tambang. Kemudian juga ada namanya kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini berfokus pada upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan juga sosial pekerja tambang. Jadi tergantung kesehatan dari personel tambangnya. Kemudian ada juga lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja ini mengacu pada kondisi fisik, kimia, biologis, dan sosial di lokasi tambang yang bisa mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian juga ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, atau ini biasanya singkatnya itu SMK 3 ya. Jadi SMK 3 ini pendekatannya sistematis dalam mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi kebijakannya, kebijakan, kemudian ada perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya seperti apa, dan peningkatan berkelanjutan gitu. Jadi ada sistem gitu, sistem manajemen ataupun pedoman ya, atau bagaimana mengelola aspek keselamatan itu harus ada gitu, SOP-nya. Nah, kemudian juga
ada namanya pengawasan pertambangan tadi. Meliputi ada namanya sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Nah, di sini artinya bahwa kita juga harus ya melaksanakan pemeliharaan ini sarana prasarana gitu. Misalkan seperti alat berat gitu kan, alat bor, ataupun conveyor dan lain-lain. Nah, ini dijaga dalam kondisi kerja yang baik dan aman gitu. Tidak hanya dipakai tapi juga dilakukan pemeliharaan dan perawatan gitu. Kemudian jadi perusahaan itu wajib memiliki dan menerapkan ya rencana pemeliharaan rutin, bukan hanya memperbaiki saat rusak tapi juga melakukan pemeliharaan gitu, pemeliharaan. Itu ini untuk mengurangi resiko kegagalan alat ya yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun kerugian saat operasional. Kemudian ada pengamanan instalasi. Nah, ini maksudnya mengacu pada penerapan langkah-langkah perlindungan gitu, terhadap instalasi tambang. Contohnya misalkan adanya sistem kelistrikan. Nanti di tambang juga harus dibuat grounding ya atau proteksi petir misalnya. Karena area kerjanya terbuka, kalau misalkan hujan ada petir, nah ini juga harus ada proteksi petirnya. Kemudian juga adanya pipa bahan kimia atau tailing atau tangki bahan bakar, ini juga harus memenuhi standar gitu, standar keselamatannya. Kemudian ada kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan. Ini pemerintah mengawasi bahwa setiap fasilitas dan alat yang digunakan ini memenuhi standar teknis gitu. Standar ini bisa yang nasional maupun internasional ya. Kan misalnya ada SNI ya, SNI kan standar nasional Indonesia. Selain ada juga ISO ataupun standar yang lainnya. Kemudian juga namanya kelayakan kan artinya sudah layak alatnya ini digunakan gitu. Artinya sudah dilakukan uji kelayakan dan sertifikasi baik biasanya untuk alat-alat yang ada di tambang maupun alat berat, alat angkut, dan alat lainnya. Kemudian juga kelayakannya tidak melebihi usia pakai ya, atau digunakan di luar spesifikasi desainnya. Misalkan alat pakainya hanya mampu misalkan sekitar 3 tahun gitu. Nah, yang kita gunakan sudah hampir 4-5 tahun, artinya alat itu nggak layak lagi ya, nggak layak fungsi gitu. Kemudian kompetensi tenaga teknik. Nah, jadi pemerintah sini wajib mengawasi bahwa tenaga teknik yang menangani operasi tambang ini memiliki sertifikat kompetensi ya. Misalkan sertifikat POP, POM, POU kan. Nah, itu memang mempunyai kompetensi gitu. Dan juga telah mengikuti pelatihan uji kompetensinya. Jadi dia mampu memahami risiko operasional dan mengambil keputusan teknis yang tepat gitu. Jadi tujuannya itu menjamin bahwa semua kegiatan teknis dilakukan oleh personil yang berkompeten dan bertanggung jawab. Kemudian ada juga evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Jadi perusahaan itu diwajibkan membuat kajian teknis berkala ya. Misalkan evaluasi stabilitas lereng, kemudian adanya kajian cadangan dan perencanaan untuk pendesain,
kemudian ada kajian geoteknik ya kan, dan hidrologi. Nah, jadi pemerintah melalui inspektur tambang, maksudnya inspektur tambang nih akan melakukan survei ya. Nah, apakah memang sudah sesuai dengan kondisi aktual, kemudian sesuai kaidah teknis dan regulasi yang benar, kemudian ditanya apakah telah ditindaklanjuti oleh perusahaan gitu. Di evaluasi ini memastikan bahwa pengambilan keputusan dari teknis itu berbasis data dan analisis yang akurat serta akuntabel gitu. Nah, itu merupakan pengawasan operasi pengamat pertambangan ya. Itu baik terhadap K3 pertambangan maupun KO pertambangan tadi yang dilakukan oleh investor tambang, dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ini ada namanya sistem manajemen K3 pertambangan dan batubara atau SMKP Minerba. Jadi penerapan K3 di perusahaan ini tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan oleh pemerintah, juga perlu berpartisipasi aktif dengan menyusun rencana mengenai K3. Jadi ini disebut dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, untuk SMK3 ini juga harus diterapkan dalam bidang pertambangan, baik dalam tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Kemudian ini juga yang dikenal dengan sistem manajemen K3 pertambangan mineral dan batubara atau SMKP Minerba. SMKP Minerba ini pun sendiri merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangannya. Jadi ketiga pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat. Kalau untuk pertambangan itu sendiri, itulah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Jadi itu bedanya antara K3 pertambangan dan KO pertambangan atau operasional tambang. Jadi K3 ini lebih ke personilnya ya, melindungi pekerja. Sedangkan kalau KO pertambangan tadi untuk melindungi operasional tambang. Nah, ini ada 7 elemen yang terdapat dalam SMKP Minerba ini. Nah, ini terkait kebijakan. Jadi elemen ini meliputi penyusunan kebijakan, isi kebijakan, kemudian penetapan kebijakan, komunikasi kebijakan, serta tinjauan kebijakan. Ini berhubungan dengan kebijakan. Kemudian ada yang namanya perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di mana di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan ya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi merumuskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Jadi adapun tahapan perencanaan SMKP Minerba ini yaitu ada penilaian awal, kemudian ada manajemen risiko, kemudian ada
identifikasi ya dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait. Kemudian ada penetapan tujuan, sasaran dan program, serta rencana kerja dan anggaran keselamatan pertambangan. Nah, ini terkait perencanaan. Kemudian ada kebijakan lain terkait organisasi dan personil ya. Jadi pengorganisasiannya adalah proses manajemen yang berkenaan dengan rekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Jadi maksudnya di sini menempatkan orang-orang yang sesuai pada tempat yang sesuai pada saat yang tepat gitu, atau right people, right position, right time gitu. Jadi orang yang tepat dan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya gitu. Jadi sebelum mencari orang untuk ditempatkan dalam satu posisi tertentu, ini perlu ditetapkan terlebih dahulu strukturnya ya, struktur organisasinya yang dipakai. Di posisi yang pada organisasi tersebut harus dijelaskan lingkup tugasnya, tanggung jawabnya, dan keahlian serta keterampilannya ya. Atau misalnya disebut dengan job description ya. Jadi uraian jabatannya apa gitu. Kemudian ada job recruitment, persyaratan jabatannya. Nah, jadi berdasarkan kedua hal ini kemudian dilakukan proses pengorganisasian tersebut gitu. Kemudian ada kebijakan ada terkait implementasi ya. Jadi implementasi artinya pelaksanaan ya. Itu usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat ya. Nah ini aspek-aspeknya ya. Jadi ada pelaksanaan pengelolaan operasional, kemudian pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja, kemudian ada pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja, kemudian ada pelaksanaan pengelolaan operasional pertambangan, kemudian ada pengelolaan bahan peledak dan peledakan, penetapan sistem perencanaan rekayasa, kemudian penetapan sistem pembelian, pemantauan pengelolaan perusahaan jasa tambang, pengelolaan keadaan darurat, penyediaan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan yang terakhir ini ada pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan atau off the job safety ya. Nah, jadi ini merupakan implementasi ya atau pelaksanaan yang dimiliki harus dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan. Kemudian kebijakan lainnya yaitu adanya evaluasi dan tindak lanjut. Nah ini evaluasi kinerja K3 ini merupakan proses penilaian pencapaian dan perbaikan berdasarkan sistem manajemen yang telah ditetapkan. Jadi namanya evaluasi ini kan artinya kita menilai pencapaian yang sudah dilakukan. Kemudian kita melakukan tindak lanjutnya seperti apa gitu. Artinya kan adanya kalau memang misalkan proses penilaian itu ada kekurangan, nah maka kita akan melakukan perbaikan gitu berdasarkan sistem manajemen yang telah ditetapkan. Di sini untuk mendukung ya perusahaan harus memiliki basis data terpusat guna merekam seluruh kasus kecelakaan geoteknik misalkan sebagai dasar pemantauan dan analisis. Kemudian dilakukan juga audit rutin
Nah, ini juga diperlukan untuk mengukur kepatuhan terhadap sistem K3. Kemudian juga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM ini melakukan penilaian prestasi pengurangan keselamatan pertambangan bagi perusahaan tambang guna mendorong peningkatan keselamatan dan produktivitas kerja di sektor tambang mineral batubara. Nah, jadi dari dari hasil dari kebijakan-kebijakan mereka ini, nah ini juga Kementerian SDM melakukan penilaian ya prestasi gitu terkait pengelolaan keselamatan ini. Karena juga ini kan untuk mendorong juga bahwa di perusahaan itu memang K3-nya memang berjalan dengan baik gitu. Nah ini ada tahap evaluasinya ya. Ini misalkan ada pemantauan dan pengukuran kinerja. Nah ini metode dan frekuensi pemantauan dan pengukuran kerja ini mengacu pada persyaratan dalam standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didokumentasikan. Kemudian ada inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan. Nah, ini perusahaan wajib menyusun dan menerapkan prosedur inspeksi. Kemudian ada evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait. Nah, di sini maksudnya sebelum kita lakukan evaluasi, perlu ditetapkan terlebih dahulu metode inspeksinya serta klasifikasi bahan yang digunakan. Kemudian perusahaan wajib membuat laporan dari setiap kegiatan inspeksi. Kemudian juga selanjutnya itu ada penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja. Jika terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja ini, jadi perusahaan wajib melakukan pelaporan awal. Kemudian pengamanan lokasi dan barang bukti, kemudian melakukan penyelidikan yang terjadi pengumpulan data dan informasi, evaluasi dan analisis, serta kesimpulan dan rekomendasinya. Dan juga tidak kalah penting itu dokumentasi penyelidikan dan pelaporannya. Kemudian juga selanjutnya ada evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan. Jadi perusahaan harus melakukan evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan ini sekurang-kurangnya meliputi buku tambang ataupun buku daftar kecacatan tambang dan juga pengelolaan keselamatan pertambangan ini minimal setiap 6 bulan sekali. Kemudian ini ada tahap prosesnya itu ada audit internal, penerapan SMKP minerbah. Jadi audit internal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan efektivitas penerapan SMKP minerbah ya. Juga memberikan informasi tentang hasil audit internal kepada pimpinan perusahaan. Nah, di internal pun harus kita lakukan audit juga gitu. Jadi bisa melakukan perbaikan secara mandiri gitu. Maupun nanti akan dilakukan oleh audit secara eksternal ya, oleh inspektorat. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus melakukan juga audit internal. Kemudian tindak lanjut ketidaksesuaian. Nah, di sini konteksnya meliputi penyimpangan terhadap standar kerja, peraturan kerja maupun prosedur kerja, dan juga persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan SMKP minerbah. Nah, ini dapat menyebabkan cedera atau penyakit karena kerusakan sarana ya.
maupun prasarana dan juga instalasi peralatan tambang. Ini tahap evaluasi dan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perencanaan. Karena pada tahap ini evaluasi inilah dilihat apakah yang direncanakan tersebut dapat dicapai atau tidak. Kemudian ini terkait evaluasi lanjut ya. Kemudian ada dokumentasi. Ini kembali lagi ya. Tadi ada kebijakan-kebijakan tadi. Elemen yang terdapat dalam SMKP ada dokumentasi, yaitu meliputi penyusunan manual SMKP Minerba, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, dan penetapan jenis dokumen rekaman. Terkait dokumentasi. Kemudian yang terakhir ini yaitu tinjauan manajemen. Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan keluaran berupa keputusan dan tindakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SMKP Minerba serta peningkatan kinerja keselamatan pertambangan. Nah, jadi ini merupakan 7 elemen ya yang terdapat dalam SMKP Minerba. Kemudian kita lanjutkan terkait penerapannya. Jadi proses geoteknik ini sendiri dalam pertambangan ini berhubungan langsung dengan keselamatan banyak orang. Jadi pastinya dalam kegiatan ini merupakan diperlukannya kesadaran akan pentingnya keselamatan. Yang perlu diterapkan nih yang pertama ada proses pengeboran geoteknik di sini. Di pengeboran geoteknik ini merupakan kegiatan awal ya, dalam proses geoteknik untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk membuat desain lereng. Nah, jadi kegiatan ini memerlukan perhatian yang tinggi tentang keselamatan karena berhubungan dengan alat yang memiliki resiko tinggi. Ini ada praktek-prakteknya yang direkomendasikan untuk menjaga keselamatan dalam pengeboran geoteknik. Nah, ini tahap awalnya yaitu persiapan. Jadi ketika kita ingin melakukan pengeboran, nah, ini lokasi pengeboran harus berada pada daerah yang stabil ya. Nah, karena kita tahu kan alat bor itu cukup besar dan berat. Nah, jadi harus memang berada di daerah yang stabil. Kemudian juga jalan sudah harus dipersiapkan sebelum melakukan mobilisasi peralatan ke area pengeboran sehingga tidak ada hambatan. Artinya memang kalau misalkan kalau melakukan pengeboran ini kan lagi kalau pembuat eksplorasi kan pasti di tengah hutan ya. Nah itu kalau membawa alat berat pengeboran itu kan sulit gitu. Ini memang harus dilakukan persiapan yang benar-benar matang gitu. Apalagi terkait mobilisasi ya peralatan menuju ke area lokasi titik pemborannya. Kemudian juga prosesnya lagi ada pemasangan peralatan. Jadi sebelum tiang bor didirikan, nah, rig itu sudah harus terpasang dalam keadaan stabil. Gitu. Kemudian juga pada saat pendirian tiang bor perlu diperhatikan gangguan yang ada pada ketinggian misalnya kabel. Gitu. Takutnya ada kabel-kabel, atau pohon-pohon mungkin bisa jadi gangguan ya. Nah, kemudian seluruh personil dilarang berada di samping rig secara langsung saat pendirian tiang bor. Kemudian sebelum melakukan pemboran, tiang bor harus dalam keadaan terkunci. Kemudian proses pengeboran misalkan di sini ada saat pengeboran berlangsung, ini
Dilarang ada orang selain yang bertanggung jawab pada rangkaian pengeboran untuk memasuki area pengeboran, bagi tanpa menggunakan alat pelindung diri ya, yang lengkap dan izin. Operasi pengeboran tidak boleh dilakukan hanya seorang diri. Kemudian seluruh personel pengeboran harus paham dan berpengalaman dalam melakukan operasi alat bor. Kemudian terkait alat ya, spesifikasi teknis dari pabrik itu meliputi kecepatan, gaya torsi, tekanan, dan aliran tidak boleh dilanggar gitu. Memang sudah ada ketentuan dari spek alat. Jelas memang tidak boleh melebihi ya aturan yang ada sesuai dengan spesifikasi pabriknya gitu. Kemudian dari pengeboran hanya boleh digunakan sesuai tujuan alat tersebut dibuat. Kemudian apabila pengeboran dilakukan dengan udara bertekanan, saluran pembuangan dan sisa hasil pengeboran cutting ini harus diarahkan menjauh dari pekerjaan. Ini merupakan contoh ya penerapan K3 dalam proses geoteknik terkait pengeboran geoteknik. Kemudian terkait desain geoteknik. Jadi dalam proses geoteknik, desain lereng ini merupakan hal yang penting ya, dalam memastikan kestabilan suatu lereng. Di mana dengan faktor keamanan tertentu, misalkan FK 1,3, ini lereng dirancang agar aman selama kegiatan produksi berlangsung. Jadi ada beberapa praktek ya yang harus dilakukan untuk mendapatkan lereng desain yang aman. Nah, misalkan di sini adanya pembuatan SOP mengenai desain lereng. Misalkan SOP-nya seperti apa, misalkan untuk penggaliannya misalkan minimal berapa meter misalkan saya berbicara misalkan tambang nikel ya, misalkan kita nambangnya harus per 3 meter gitu, walaupun tinggi lerengnya 6 meter. Ini adanya SOP gitu mengenai tinggi jenjang ataupun lebar benchnya, itu ada SOP-nya sesuai dengan ketentuan pada masing-masing perusahaan itu. Kemudian juga memastikan bahwa lereng dirancang dengan faktor keamanan. Nah ini sini katakan minimum 1,3 hingga 1,5 gitu. Ya ikutin aja mungkin sesuai Capman 1827 ya. Nah, ini untuk desain geoteknik. Kemudian ini selanjutnya ada pemantauan lereng. Jadi selain pemantauan yang harus dilakukan secara rutin, lereng harus dipantau dengan instrumen agar pergerakannya dapat terdeteksi secara kuantitatif. Kuantitatif itu berhubungan dengan angka ya, nilai. Gitu. Jadi misalkan di sini membuat SOP-nya mengenai penggunaan alat hingga pelaporan hasil pemantauannya seperti apa. Gitu. Kemudian juga membuat kriteria pergerakan lereng, kapan pergerakan suatu yang dikatakan sudah kritis, dan harus dilakukan penghentian produksi atau evakuasi. Gitu. Jadi ada kriteria-kriterianya. Kemudian melakukan pengamatan terhadap poin-poin berikut ini, yaitu seperti pengamatan pada elevasi kepala lereng atau crest, elevasi kaki lereng, itunya. Nah, kemudian biasanya di tinggi lereng dan kemiringan permukaan lereng serta lebar tanggul pengaman atau safety boom-nya. Kemudian melakukan pengamatan di genangan air permukaan. Bisa juga permukaan tanah yang bergerak, sistem drainase, dan juga rembesan pada kaki lereng ya, atau di kutunya itu. Ini terkait pemantauan lereng. Kemudian, ini yang terakhir, yaitu respon terhadap kelongsoran. Jadi, walaupun lereng sudah didesain dengan baik ya, setelah dilakukan pemantauan secara rutin,
Ada juga faktor-faktor tak terduga ya, seperti bencana alam, gempa, yang dapat mengakibatkan longsor. Ini perlu diperlakukan respon yang cepat guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul. Gitu. Adapun praktek-praktek rekomendasinya itu pertama ya, membuat perimeter di sekitar daerah longsor, kemudian melakukan perakiraan posisi korban, bila ditemukan tanda-tanda lokasi korban, segera lakukan pembuatan akses secara berhati-hati. Kemudian membuat laporan mengenai kelongsoran yang terjadi. Nah, jadi ini respon terhadap longsor ya. Apabila memang terjadi longsor, jadi kita membuat parameter sekitar daerah longsoran, kenapa itu bisa menyebabkan kelongsoran. Kemudian ya tadi ya, kalau memang ada korban maka kita harus memberikan tanda-tanda lokasi korban. Kemudian akan kita lakukan pembuatan laporan mengenai kelongsoran yang terjadi. Ini merupakan penerapan ketiga dalam proses geoteknik ya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait K3 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait geoteknik tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Pak, izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Revial Fatir dengan NIM 122370018. Mungkin pertanyaan saya menyimpang Pak dari materi yang Bapak sampaikan malam ini Pak. Jadi pertanyaan saya itu, kalau kita menghitung FK Pak akibat getaran peledakan di software SLED ataupun PES2 Pak, itu parameter getaran akibat peledakannya itu diinputin ke tools yang mana ya Pak di bagian software antara dua itu Pak? Oke. Saya harus buka S2-nya dulu ya, sebentar. Baik Pak. Jadi misalkan ada ini ya, gempa ya kan, ataupun peledakan ya. Itu biasanya ada di input di load kok saya. Bentar, saya buka dulu. Sebenarnya lebih ke getaran akibat peledakannya aja Pak, bukan ke gempanya. Oh, Heeh. getaran dari peledakan itu ya. Iya Pak. Biar apa namanya dapat output FK-nya ini berapa gitu sebelum terkena getaran akibat peledakan dan sesudah terkena getaran itu Pak. Kalau untuk peledakan mungkin itu saya belum pernah juga ya running itu getaran cara peledakan. Cuma itu harusnya bisa dikonversi harusnya Bang itu. Nanti bisa dimasukkan di loading itu di seismic load-nya itu. Jadi mungkin akan terjadi kan biasanya kan kalau gempa itu kan secara horizontal ataupun vertikal ya kalau kita masukkan seismic load itu. Nah, maka ada konversinya Bang dari peledakan itu, getaran itu Iya, berapa. Nah, saya itu juga baca-baca juga ada konversinya gitu Pak. Berarti kalau tools langsungnya itu nggak ada ya Pak akibat getaran peledakan gitu ya Pak? enggak ada itu dianggap itu seismic load artinya dia itu. Jadi Oh, kita konversi lagi itu berapa sih hasil dari getaran peledakannya itu gitu seismiknya. berarti emang dikonversi jalan satu-satunya Pak, Iya, nggak ada tools iya. itu ya? Nggak ada dikonversi ya. Kalau saya pernah gunakan SLAT sama PES2 ya. Iya Pak. Baik Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan.
Silakan, ada yang angkat tangan. Baik Pak, saya izin bertanya. Saya Muhammad Fahri Ramadan yang 49. Pertanyaannya tadi ada yang di materi awal itu laju kritis ya Pak. Nah untuk laju kritis itu satuannya milimeter per hari. Itu sama aja kayak kecepatan atau gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Laju kritis ya. Terkait pemantauan pergerakan ini ya. Untuk yang tambang bawah tanah ya? Iya Pak, benar Pak. Saya lupa materi ini. Ini tadi ya, pemantauan pergerakan ini ya. Nah, jadi ini bukan percepatan ya, tapi ini perpindahan gitu. Jadi untuk yang kita anggap titik awalnya ini di hari pertama misalkan. Nah, ini kan ada hasil pengukuran kan dia mengukur panjang ya, berarti panjang. Artinya panjang kabel tadi jaraknya itu adalah 33.095,4 mm ya. Nah, ini kita anggap ini titik awal, artinya titik saat dia pertama kali kita ukur. Kemudian ini saya kasih contoh satu ini aja, satu pengukuran di L1 ya. Kemudian di hari berikutnya atau di tanggal 11, nah ini dilakukan lagi pengukuran kabelnya gitu. Ternyata di sini mengalami pertambahan ya 33.095,44 mm gitu. Nah, ini kalau saya lihat gambar yang segitiga ini, nah ini artinya perpindahan itu di sini dia mengalami pergerakan gitu. Jadi ketika dia kita ukur di sini, nah misalkan tadi kan jarak awalnya adalah 3 meter ini. Dari pin sini, anggap ini pin A ya, di atap ini pin A, ini pin B, ini adalah pin C misalkan. Nah, ini ketika kita ngukur jarak antara pin A, pin B ini adalah 3 meter, kemudian di hari berikutnya dia mengalami penyusutan misalnya, ataupun penambahan. Artinya kan antara atap dan dinding ini mengalami pergerakan gitu. Kalau dia mengalami, artinya kan dia mengalami penyempitan gitu antara dinding dan atap sebelah kiri di sini. Gitu. Jadi ini mengalami, maksudnya mengalami pergerakan ya hasilnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia mengalami penambahan ya. Nah di sini pengurangan ya. Nah di sini ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah akhirnya dia mengurang nih. 3093,81 mm. Ini semakin berkurang, nah semakin berkurang sampai 3077,09. Artinya hasil pengukuran anggapnya ini AC ya. Anggapnya ini dinding sebelah kiri mungkin. Nah, jadi dia mengalami penyempitan gitu, mengalami pergerakan gitu. Karena dia kan perpindahan kumulatif ya. Di perpindahan kumulatif ini yang akan dikumulatifkan gitu. Tuh. Jadi itu maksudnya. Mungkin terjawab, Bang? Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti persiapan aja ya untuk ujian akhir semester. Ini nanti soalnya akan diberikan oleh Pak Alio ya. Jadi materi yang saya sampaikan kan kemarin untuk bioteknik kan ada longsoran buling ya atau toppling,
kemudian ada desain struktur secara numerik, dan bagaimana kita melakukan desain yang ada strukturnya, perapisan yang batuan lemah secara numerik, kemudian ada dogmas klasifikasi ya, RMR, kemudian bagaimana melakukan geoteknik ya terkait data, analisa, desain model, dan interpretasinya. Kemudian minggu terakhir kemarin kita membahas terkait pemantauan ya, atau menjaga stabilitas lereng tambang, gitu. Gimana yang aman. Dan hari ini membahas terkait pemantauan pergerakan lereng dan juga terkait K3-nya untuk geoteknik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya materi selama perkuliahan ini setelah UTS. Nggak tahu ya, UASnya itu mungkin biasanya membuat analisis mungkin terkait kestabilan lereng. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk absensi mungkin nanti besok mungkin saya minta buatkan ke Pak Alia ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri perkuliahan kita malam ini ya. Semoga materi-materi atau ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian nanti, untuk sekarang ataupun nanti masa yang akan datang ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya akhiri perkuliahan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.